Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RO Cantika Darojat 2023 11328. Di sini saya akan membuat mengenai video project mandiri dari praktikum PLC, yaitu project mandiri yang mengenai apa? Mengenai alarm otomatis yang biasa kita gunakan untuk pemanggilan kepada seseorang atau intinya hanya kita yang dapat melakukan startnya terlebih dahulu, bukan otomatis karena terdeteksi sensor. Pada sistem industri maupun keamanan, penggunaan alarm otomatis memiliki peran penting dalam memberikan tanda peringatan terhadap suatu kondisi tertentu tanpa harus dioperasikan secara manual. Nah, program alarm otomatis berbasis ladder ini tentu dirancang untuk mengatur dua alarm yang bekerja secara berurutan dengan waktu tertentu. Proses kerjanya yaitu ketika kita tekan tombol start, maka alarm pertama dia akan aktif sebesar 11,7 detik, lalu kemudian sistem akan menunggu selama 6,4 detik, dan sebelum dinyalakan alarm itu kan ada jeda. Nah, nanti alarm kedua dia akan nyala 9,6 detik. Setelah seluruh proses selesai, sistem akan berhenti secara otomatis tanpa perlu menekan tombol stop. Jadi di sini PB stop ini sebetulnya tidak terlalu berguna, namun apabila kita tidak melakukan ladder diagram yang otomatis, maka kita harus stopnya menggunakan tombol stop yang itu. Nah, tujuan dirancangnya ini untuk memahami logika waktu timer, sehingga penerapannya itu seperti yang tadi saya bilang ya. Sebenarnya di sini di dunia industri ini untuk keamanan atau penggunaan alarm otomatis, dimana ketika kita ingin memanggil seseorang atau memberitahu istirahat, break atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini ada elemen-elemen yang digunakan ya. Apa saja elemen yang digunakan pada ladder diagramnya? Yaitu tentu ada kontak NO, kontak NC, output coil, ada tim, dan ada latch. Di mana kontak NO ini sebagai tombol start, kontak NC sebagai tombol stop. Namun kita gunakan juga untuk pemanggilan tim di bawah ya. Terus ada output coil ini sebagai outputnya, lalu ada tim ini sebagai pengatur waktunya, dan ada interlock ini dia sebagai latch-nya, bahwa ketika kita klik tombol start, maka ketika kita ubah-ubah logika dari startnya, dia akan tetap berjalan tanpa adanya gangguan. Di sini dapat kita lihat ada ladder diagram. Ladder diagramnya itu yang ada 7 room, di mana yang pertama dia ada start, ada stop, ada latch, dan ada output untuk yang terhubung ke latch-nya itu. Biar kenapa pakai latch? Biar output yang kita inginkan itu tidak berubah, jadi mempertahankan kondisi outputnya. Nah, nanti ketika kita klik tombol start, maka latch ini kan akan menyala. Maka ketika latch kita trigger, maka latch yang di room 1 itu dia akan menyala juga dan mengaktifkan timnya. Ketika tim atau alarm 1 ini dia aktif, maka alarm 1 itu akan aktif, sehingga kita lihat di room yang keempat, maka lampu dari outputnya itu dia akan menyala. Begitu seterusnya, dia akan menyala sesuai waktu dari timernya. Nah, nanti karena kita ingin mati otomatis, maka kita pakai reset di sini. Resetnya untuk ke latch-nya, biar nanti latch-nya itu dia otomatis berhenti, seperti itu. Ini ada desain dari HMI-nya. Sebetulnya untuk desain HMI ini dia tidak berbeda jauh dengan ladder diagram, karena alamat-alamat yang ditaruh di HMI ini dia kan sama ya, sama yang di ladder diagram. Hanya di sini mempersingkat aja. Di sini ada start, stop, itu pakai PB, push button, lalu ada pakai lem, itu ada alarm 1, jeda, dan alarm 2. Lalu di sini kita menggunakan display number display. Ini untuk melihat waktunya. Itu. Nah, di sini nanti ketika alarm 1 nyala, ya dia akan nyala. Kalau dia udah nggak nyala, dia akan mati, lanjut ke yang lainnya. Seperti itu. Jadi nantinya tahapnya itu bergantian. Pada video di sini, ketika kita klik tombol start, maka lampu
alarm pertama dia akan menyala sekian detik, yaitu tadi 11,7 detik. Setelah berhenti, maka jeda yang akan menyala itu selama 6,4 detik. Setelah jeda berhenti, maka alarm kedua ini akan menyala lagi 9,6 detik. Nah, di sini kalau bisa kita lihat itu, dia itu sebagai pemanggilan atau suatu pengumuman ya. Bisa dilakukannya itu di dunia industri kayak break atau apa. Jadi kayak alarm satu nih peringatan pertama, terus nanti alarm yang kedua, kayak gitu. Juga terdapat keunggulan dari sistem ini. Keunggulannya itu apa? Otomatis penuh ya. Karena hanya kita klik tombol start, dia akan berjalan sesuai keinginan kita. Nanti dia akan berhenti sendirinya setelah waktunya selesai. Nah, nanti dapat diatur waktunya sesuai kebutuhan kita menggunakan parameter timer. Nah, di sini akurat dan konsisten karena tentu dia berbasis logika PLC. Lalu meningkatkan efisiensi kerja. Terus dapat dikembangkan dengan mudah. Jadi bisa dikembangkan dalam sistem alarm yang lebih kompleks. Entah itu pakai lampu indikator, buzzer dan lain sebagainya, atau ini juga bisa digunakan dengan sensor seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika seandainya ada salah-salah kata dalam bertutur kata. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak. Setiap program PLC yang dapat kita buat mencerminkan bagaimana logika dan kreativitas dapat bekerja bersama untuk menciptakan solusi nyata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.